menunjukkannya kepada kami dengan memberikan putra-Mu. Engkau telah menunjukkannya kepada kami di sepanjang hidup kami dengan mendampingi kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon akan kasih-Mu. Berikan kami hati yang rindu, berikan kami hati yang takut, berikan kami hati yang taat Tuhan. Kami mau datang menikmati kasih-Mu. Kami mau datang diberkati dengan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga pada selesainya Tuhan. Mulai dari puji-pujian kami hingga firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, agar kami pulang membawa sorak-sorai, agar kami pulang kepenuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat kita berkumpul kembali, selamat kita datang kembali di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau datang ke bait-Nya, kita datang dengan hati yang penuh syukur, dengan sorak-sorai, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin saudara. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki banyak cobaan dalam hidup kita, bahkan ketika kita merindukan Dia, kita datang ke bait-Nya. Oh haleluya, mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan.
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, katakan Dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Amin. Kita tahu Tuhan kita adalah setia. Kita tahu Tuhan kita sejak dahulu hingga sekarang ada kita di dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mempertahankan hati kita? Apakah kita mampu untuk mempertahankan kesetiaan kita? Apa kita mampu untuk menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, agar kita layak kepada Dia yang tidak pernah berubah itu? Puji nama Tuhan. Biarkan Tuhan berikan kita kekuatan, berikan kita hati, baik untuk menyembahnya, untuk mengasihi Dia. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti
setia padamu. Ajar kami agar hati kami dapat layak Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu Engkau yang mengetahui isi hati kami lebih daripada segalanya. Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami. Ini kami Tuhan, tidak ada yang pantas kami berikan kepadamu selain kerinduan kami, cinta kami dan takut kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gloria, untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beri kami hati untuk mengasihi-Mu Tuhan. Beri kami hati Tuhan untuk tidak berhitung dengan Engkau Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami membutuhkan kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami membutuhkan suara-Mu pada pagi hari ini. Kami membutuhkan nasihat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, beracaralah, berfirmanlah Tuhan bagi kami. Urapi anak-Mu ini, simpan anak-Mu ini di belakang-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara pada pagi siang hari ini. Dan semua kami yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, satukan hati kami Tuhan untuk mendengar suara. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baru yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan, berikan aku hati takut. Saudara, kenapa saya memilih suaranya? Kenapa saya memilih terlalu besar ini? Kenapa saya memilih saudaraku? Tolong mic-nya, suaranya ini. Jangan diputar-putar lagi. Saya memilih berikan aku hati takut. Kalau hidup kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepekaan
dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang penting di sini untuk disampaikan kepada saudara sekalian. Di dalam kitab Ibrani ada 2 ayat yang bunyinya mirip, saudara ya. Yang pertama dalam Ibrani 3 ayat 15 dan yang kedua Ibrani 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pasal 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara sekalian, Tuhan memiliki waktu untuk berbicara. Tuhan memiliki jadwal untuk berbicara. Jadwal atau waktu berbicara Tuhan, jika kamu mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Nah, kalimat ini jelas saudaraku menunjukkan bahwa ada satu waktu Tuhan berbicara kepada umatnya. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki kita menghormati Dia, kita merespon Dia, kita mendengarkan Dia, apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara, kita orang tua saudaraku ya, kita bisa merasakan bagaimana kita marah, kecewa, kesal, sakit hati, sedih apabila kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, tetapi anak-anak kita tidak mau merespon atau tidak mau mendengar, saudaraku. Tentu orang tua akan sedih, akan kecewa. Nah, demikian ketika Tuhan menjadwal kita, ketika Tuhan memberikan satu waktu untuk berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki agar kita menghargai Tuhan, agar kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kalau dikatakan Tuhan memiliki waktu diwakili dengan kalimat hari ini, saudaraku, itu berarti bisa tidak ada waktu lagi Tuhan berbicara. Dan ini satu hal yang mengerikan, saudaraku ya, fakta bahwa seseorang kehilangan kesempatan memperoleh berkat itu sebuah hal yang pasti bisa terjadi. Itu sebuah hal yang pasti bisa terjadi untuk siapapun, saudaraku. Hilangnya kesempatan itu bukan suatu yang tidak mungkin terjadi, saudaraku. Tidak mungkin terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin, bisa saja mungkin, saudaraku ya. Di dalam kitab kita menemukan Esau di sini, tapi tidak usah dibaca ya. Saya hanya kutip Esau yang kehilangan kesempatan, walaupun dengan tetesan air mata, dengan teriakan, dengan ratap tangis, kesempatan itu sudah berlalu, sudah sirna, saudaraku. Dan firman Tuhan juga mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 9 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi siang dikatakan, selagi siang, selagi ada waktu, selagi ada sinar, selagi bisa dilihat, selagi siang, selagi ada matahari, ya, selagi ada waktu, kerjakan pekerjaannya. Kerjakan pekerjaan
pekerjaan dia dengan tulus, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan berargumentasi, saudaraku. Kerjakan dengan tulus supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Perhatikan orang yang selalu bersungut, Tuhan akan kacaukan kehidupannya. Saudara, Tuhan pasti akan melawat setiap kita, saudaraku. Setiap kita memiliki anugerah lawatan Tuhan, amin. Dan kalau Tuhan melawat kita, hendaknya kita mengerti, kita tahu, dan kita menerima lawatan Tuhan itu. Saudara, janganlah keraskan hatimu, dikatakan firman Tuhan. Seperti bangsa Israel pada waktu di padang gurun, mereka ditewaskan di padang gurun, saudaraku. Tidak semua bangsa Israel bisa masuk, itu hanya sebagian kecil yang bisa masuk ke Kanaan. Itu hanya keturunannya yang sekian, saudaraku. Bahkan yang tua-tua itu dibunuh atau ditewaskan di padang gurun, saudaraku. Sering saya mengemukakan ini, saudaraku, ya, saat di gereja, bahwa kegagalan umat pilihan sampai ke Kanaan itu sebuah fakta. Pada waktu di gereja sudah berapa kali saya membawa firman Tuhan di sana. Itu sebuah fakta dan itu terjadi, saudaraku. Itu terjadi seperti bangsa Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir agar mereka ke tanah Kanaan, ya. Tetapi faktanya sebagian besar, saudaraku, mereka tewas. Mereka tidak masuk di tanah Kanaan. Mereka tewas di padang gurun karena mereka mengeraskan hati mereka. Mereka keras tengkuk, tegar tengkuk. Mereka mengeraskan hatinya. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka tolak semuanya sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Apa karena ketidakberdayaan Allah menuntun mereka, saudara? Bukan seperti itu. Bukan dengan mudah, saudaraku. Tuhan mengobrak-ngabrik Mesir saat itu, ya. Tuhan mengobrak-ngabrik Mesir dengan sekejap saja sehingga bangsa itu dapat keluar dari Mesir, saudaraku. Sebenarnya kalau bangsa Israel boleh merenungkan apa yang Tuhan buat di Mesir, bangsa Israel tidak akan mengalami hal yang mengerikan di padang gurun. Tapi bangsa Israel tidak mau mentelaah atau tidak mau mengerti apa yang Tuhan telah buat pada waktu itu di Mesir. Bukankah Tuhan bisa membelah laut kosong? Bukankah Tuhan tidak sulit bagi Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk ke Kanaan, saudaraku? Tidak sulit, saudaraku. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan mengobrak-ngabrik Mesir sehingga bangsa itu dibiarkan untuk berjalan, untuk keluar dari Mesir dan membawa berkat yang begitu besar, saudaraku. Tetapi bangsa itu tidak bersyukur. Dia mengeraskan hatinya. Seringkali Tuhan mengobrak-ngabrik ekonomi kita. Sekali Tuhan mengobrak-ngabrik kesehatan kita. Seringkali Tuhan mengobrak-ngabrik kedamaian kita. Tetapi Tuhan, yang Tuhan perkarakan itu bukan apa, saudaraku, tapi satu yang Tuhan perkarakan, yaitu watak, karakter batiniah kehidupan kita. Watak karakter batiniah kehidupan kita yang diperkarakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memperlakukan seperti itu. Seharusnya Tuhan tidak perlu, saudaraku, menegur, tidak perlu menyambut, tidak perlu, saudaraku. Sebelum kita dicambuk, sebelum kita ditegur, kita harus waspada. Jangan tunggu kita ditegur baru kita bertobat, kita kembali melakukan firman Tuhan. Bukan begitu, saudaraku. Sering Tuhan mengobrak-ngabrik kita. Sering Tuhan mengobrak-ngabrik kedamaian kita, ekonomi kita, kesehatan kita.
Tetapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan hanya berkarakter itu karakter kita, watak kita, sikap kita, batinnya kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak sulit memberikan 10 tulah ya kepada bangsa Mesir, saudaraku, dengan bervariasi tulah supaya bangsa Israel dapat keluar dari Mesir. Tidak sulit bagi Tuhan membelah Bolsong, tidak sulit bagi Tuhan merumpuhkan tembok, tidak sulit bagi Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Tetapi sulit bagi Tuhan untuk secara ajaib meruntuhkan watak kita, merubah watak kita, merubah watak bangsa Israel, merubah watak kita atau karakter kita, karena itu tidak ada di dalam kodrat Tuhan. Tuhan tidak akan memaksa untuk merubah watak kita, tidak, saudaraku. Tuhan hanya memberikan disiplin-disiplin, mungkin ya, cambukan-cambukan kecil supaya kita merubah apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk merubah manusia, saudaraku, watak manusia. Tuhan tidak mau merubah karakter manusia, tapi manusia itu sendiri yang harus merespon apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mau memaksa orang untuk merubah wataknya, tidak mau, saudaraku. Harus orang itu sendiri yang harus merubah wataknya sendiri. Untuk itu, saudaraku, merubah watak kita itu tidak mudah ya. Ada perlu waktu, ada jeda waktu yang kita harus memberikan, karena namanya manusia itu keras tengkuk, tegar tengkuk, saudaraku. Jadi ada waktu, memang tidak semuanya harus hari ini, tidak ya. Tetapi ada tingkatan. Sekarang misalnya 10%, besok 20% naik, 25% naik, terus naik. Akhirnya watak kita, sifat kita diubah oleh siapa? Oleh hidup kita sendiri. Karena hidup kita takut kepada Tuhan. Untuk merubah watak karakter bangsa itu membutuhkan respon dari bangsa itu, saudaraku. Untuk merubah watak dan karakter kita membutuhkan respon dari kita. Firman Tuhan mengatakan agar bangsa itu nanti tidak menyesal, dikatakan di sini, saudaraku ya. Tidak perlu dibaca karena saya harus cepat. Saya sudah diberi ultimatum, jangan lama-lama memberikan intro, saudaraku ya. Firman Tuhan mengatakan agar bangsa itu nanti tidak menyesal ketika dia sampai ke tanah Kanaan dan ternyata yang dihadapi itu bangsa yang kuat. Maka Tuhan membuat mereka berputar-putar, dikatakan di padang gurun selama 40 tahun ya, saudara. Walaupun sebenarnya, saudaraku, mereka bisa menjangkau Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan, saudaraku, sekitar hitungan minggu saja, saudaraku. Kalau itu jalan terus ya, itu kira-kira hitungan minggu saja mereka sampai. Tapi Tuhan membuat mereka berputar-putar 40 tahun, saudaraku. Bisa saja 40 hari ya. Tapi Tuhan membuat 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sebab Tuhan mau merubah ya, supaya mereka berubah watak mereka ya. Mereka menyadari dan mereka bisa merubah watak mereka dari bangsa budak menjadi bangsa yang berdaulat. Sehingga pada waktu dia berputar-putar dia bisa merenung, dan di sini Tuhan mau merubah karakternya. Harus ada respon dari bangsa itu, harus ada respon dari kita. Kenapa ya? Kok ada ini ya? Kenapa ya kok ada kesulitan ini lagi? Kenapa ya kok ada sakit penyakit ini lagi? Kenapa ya? Kok tidak nyampe? Sebab Tuhan mau merubah karakter watak kita, karakter bangsa
yang dikatakan bangsa budak bisa menjadi bangsa yang berdaulat, mewarisi negeri Kanaan yang permai yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Tetapi sebagian besar mereka tewas, saudaraku. Sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka mengeraskan hatinya. Mereka mengeraskan hatinya. Tuhan berkata, ya sudah, kamu tidak sampai ke Kanaan. 1 Korintus 10 ayat 5, saudaraku, dan 6 mengatakan suatu yang telah terjadi menjadi contoh bagi kita, ya, yang hidup di zaman akhir. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, memperingatkan hati kita, memperingatkan pikiran kita, supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka buat. Artinya, saudara, jangan seperti bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran, akhirnya mereka tidak masuk ke Kanaan. Akhirnya Tuhan memutuskan mereka tidak masuk ke Kanaan. Mereka berputar-putar dulu, saudaraku, berputar-putar dulu di padang gurun, sehingga banyak korban di sana. Nah, demikian pula, saudaraku, dengan kehidupan orang Kristen, ya, yang akhirnya tidak bisa sampai ke Kanaan surgawi. Sebab ketika Tuhan berbicara di sini, Tuhan berbicara, ada waktu-waktu Tuhan berbicara, saudaraku. Waktu-waktu tertentu Tuhan berbicara sesuai dengan waktunya Tuhan, tidak mau mendengar, tetapi mengeraskan hatinya, mengeraskan hatinya. Jangan seperti bangsa Israel yang ditelan di padang gurun, saudaraku, ya, yang tidak pernah sampai ke Kanaan, saudaraku. Padang gurun ini berbicara masalah kita, berbicara kesulitan kehidupan, sakit, penyakit, pergumulan apapun itu. Bisa juga hobi kita, saudaraku. Kita dikuasai duniawi, kesenangan, kesukaan dunia, sehingga kita ditewaskan, kita direnggut oleh dunia. Ingat, saudaraku, pada waktu Tuhan berbicara, bertahanlah engkau di situ, sebab saat itu ingatlah Anda dalam proses. Amin, saudaraku. Anda dalam proses supaya Anda berkenan di hadapan Tuhan, saudara dan saya, supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan pada waktu kita masuk di Kanaan surgawi tidak ada cacat dan celah di sana. Saudara, demikian pula kita jangan sampai ditelan, saudaraku, dengan dunia ini, dan tidak akan pernah ke langit baru, bumi baru yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Karena kita ditelan oleh kesenangan dunia, kita ditelan oleh keindahan dunia, kita ditelan oleh hobi-hobi yang ada, kita ditelan oleh masalah-masalah yang ada, kita ditelan. Aduh, kenapa ya? Tidak mungkin Tuhan akan bekerja bagi saya. Tidak mungkin ada keajaiban. Kita ditelan oleh masalah itu, kita ditelan oleh keadaan itu, saudara. Saudara, ini bukan hal yang bisa dianggap sepele atau remeh, ya. Ini bukan hal yang bisa kita anggap sepele atau remeh, saudaraku. Ini hal yang sangat penting, sangat prinsip. Ini harus kita perjuangkan. Kita harus benar-benar memperjuangkan ini, saudaraku. Hal ini kita harus berbicara, kita harus berubah. Kita harus berubah bahwa kita ada di dalam perjalanan.
harus saudaraku terus bergerak. Terus bergerak. Kalau bangsa Israel bergerak dari Mesir ke Kanaan, dia harus berjalan ke Kanaan melewati jarak secara fisik saudaraku. Tetapi kita, perjalanan kita menuju langit baru bumi baru, merubah watak kita, karakter kita, sikap kita, ini harus kita perjuangkan. Ini harus benar-benar kita gumuli dan kita perjuangkan. Kalau orang sudah biasa lihat, ya, begitu saudaraku, saya melihat di televisi, begitu dengar bahwa PSBB mau ditiadakan, toh sampai sekarang belum, ya, langsung brutal, lepas masker, lepas, tidak usah cuci tangan dengan alasan toh dulu hidup begini nggak apa-apa. Saudara, brutal, kebiasaan brutal, sehingga itu akan dibawa terus saudaraku. Kalau kebiasaan anak-anak Tuhan brutal, yang selalu mengeraskan hatinya, yang selalu mau hidup seperti dirinya sendiri, maka sulit atau tidak akan sampai ke Kanaan surgawi. Kita tidak akan sampai kepada langit baru bumi baru. Kalau orang Israel dari bangsa budak bisa menjadi bangsa yang berdaulat saudaraku, bisa dipercayai mewarisi tanah Kanaan yang permen. Kalau kita manusia berdosa, bisa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Amin saudaraku. Agar kita bisa mewarisi kerajaan kekal Allah bersama-sama Tuhan Yesus. Untuk itu harus kita berubah. Kita harus berjuang. Kita harus berubah. Kalau nggak berubah saudaraku, ya nggak akan sampai ke sana. Kalau kita nggak mau berubah, ini sangat mengerikan saudaraku. Kita tidak akan sampai ke sana. Dan untuk itu ada perubahan, harus ada nasihat. Ada nasihat, ada suara Tuhan, baik melalui firman seperti sekarang, atau melalui khotbah-khotbah yang saudara dengar, baik itu dari YouTube atau dari mana saudaraku, ya. Suara Tuhan mungkin secara pribadi saudaraku bisa jadi, ya. Kalau tidak mau, Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa-peristiwa. Kalau tidak mau, Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa-peristiwa, teguran-teguran, cambukan-cambukan, atau disiplin Tuhan. Tuhan bisa melakukan. Saudara, mestinya Tuhan tidak perlu memukul kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita merespon dengan baik, Tuhan tidak perlu memukul kita. Bahkan mungkin tidak perlu saudaraku, tidak mendengar khotbah, tidak mendengar secara langsung khotbah. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan bisa ngomong langsung, berbicara kepada kita lewat Roh Kudus saudaraku. Tuhan bisa berbisik, Roh Kudus bisa menasehati kita. Yang penting posisi hati kita. Posisi hati kita, benarkah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Kalau kita mendengar khotbah, itu merupakan konfirmasi dari Tuhan yang harus kita respon, yang harus kita ikuti. Dan saya kira banyak saudara-saudara yang berkata, iya kok benar ya, iya kok cocok ya. Kadang-kadang kan kita dapat saudaraku, kita dapat merasakan hal itu, ya. Tuhan akan membuka segala perkara yang engkau tidak tahu. Tuhan akan berikan, akan beritahu bagi orang-orang yang punya hati takut, orang-orang yang memberikan hatinya takut kepada Tuhan, yang memposisikan hati takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepekaan bagi orang itu. Tuhan pasti berbicara kepada kita setiap hari saudaraku, selama masih disebut hari ini. Artinya selama masih ada waktu, Tuhan pasti berbicara, Tuhan pasti beritahu, Tuhan pasti membuka rahasia itu. Kita harus mendengar dan nurut. Kalau kita menutup pintu hati kita, pintu nurani kita, Tuhan berbicara lewat pengkhotbah biasanya.
Tuhan berbicara lewat mimbar. Tuhan bisa berbicara lewat apa saja, saudaraku. Kalau kita masih tidak mau tahu, Tuhan berbicara lewat keadaan. Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa-peristiwa hidup. Tolong ini bisa dimengerti, saudara, direspon dan ditindaki. Tetapi kalau masih tidak mau, saudaraku, tidak akan sampai langit baru, bumi baru. Saudara, saya mengajak saudara untuk memikirkan ini dengan serius. Saya mengajak saudara sekali lagi untuk memikirkan ini dengan serius. Kalau dulu tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Ishak, Yakub, ya, Musa, Daniel bisa berdialog dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap mereka dengan Tuhan, ya. Padahal mereka hidup di zaman perjanjian lama, saudaraku. Mereka bisa akrab dengan Tuhan, bisa berdialog, bisa ngomong dengan Tuhan, dan Tuhan bisa datang menghampiri dia dan dia bisa mendengar suara Tuhan, ya. Tokoh-tokoh iman perjanjian lama memiliki pergaulan, saudaraku. Pergaulan dengan Allah yang begitu erat. Allah bergaul secara real dengan mereka, saudaraku. Karena kehidupan mereka begitu memposisikan hati mereka untuk taat kepada Tuhan. Dan Allah begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Allah begitu real di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, saudaraku, di mana Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita, kenapa seringkali tidak bisa bercakap-cakap? Seringkali tidak, jangan lagi bercakap-cakap, mendengar suaranya pun tidak, saudaraku. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak mendengar suara Tuhan berbicara, saudaraku? Mengapa kita tidak seperti mereka, seperti Abraham, seperti tokoh-tokoh iman pada waktu dulu, saudaraku? Mereka dapat berdialog dengan Tuhan, mereka dapat ngomong, mereka dapat berbicara langsung seperti Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Sehingga, saudaraku, mereka hidup, mereka akrab dengan Tuhan, mereka bisa mengalami Tuhan secara real, sehingga, saudaraku, mereka dapat dikumpulkan Tuhan di dalam surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak suara-suara Tuhan yang berlalu dalam kehidupan kita. Banyak suara-suara Tuhan yang berlalu bus begitu aja seperti air. Nah, saudaraku, saat ini kita perlu berubah. Dan saudara, saya sudah kemukakan itu berulang-ulang, saudaraku. Berubah di dalam segala aspek, juga termasuk hari ini, saudaraku, ya. Saya memperkarakan mengapa tokoh-tokoh iman perjanjian lama, mengapa mereka begitu akrab Tuhan, mengapa mereka begitu real mengalami Engkau. Mereka bisa mendengar suaramu, mereka bisa berdialog dengan Engkau, Tuhan. Tetapi mengapa umat perjanjian baru itu sulit sekali, padahal mereka memiliki Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus, saudaraku. Mestinya kita bisa berdialog, kita bisa mendengar suara Tuhan, saudaraku. Kenapa? Kalau mendengar pendeta khotbah, oh, saya mendengar suara Tuhan begini, wah, dia akan begitu hebat pendeta itu. Seharusnya, saudaraku, kita semua bisa mendengar, jemaat semua bisa mendengar suara Tuhan. Itu sebenarnya hal yang standar, hal yang biasa. Kalau hamba Tuhan mendengar suara Tuhan, kita pun jemaat juga bisa mendengar suara Tuhan, saudaraku. Bukan luar biasa, hal yang biasa. Apalagi, saudaraku, saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus lebih lagi memposisikan diri saya untuk hidup takut akan Tuhan, saudaraku. Salah satu jawaban yang Tuhan berikan ini, saudaraku, menjadi berkat dalam hidup saya. Walaupun saya belum stabil
bisa mengenakan semua, tetapi saya mengerti, saudaraku, mengapa orang Kristen tidak bisa berdialog dengan Tuhan, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Jawabannya, satu, mereka hidup tidak takut kepada Tuhan. Dua, karena banyak suara yang mereka tangkap. Yang pertama, mereka hidup tidak takut kepada Tuhan sehingga tidak diberi kepekaan. Dan yang kedua, karena banyak suara yang mereka tangkap, banyak suara-suara yang mereka tangkap, ya. Karena banyak suara yang kita tangkap, begitu gaduh pikiran kita, begitu ruwet pikiran kita sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau mendengar vonis dokter. Waduh, vonis dokter yang dipikirin. Vonis dokter yang dipikirin, bukan mikirin Tuhan, bukan mengundang Tuhan untuk menjamah supaya disembuhkan, mujizat bekerja, dipikirin terus sehingga penyakit itu bukan tambah sembuh tetapi tambah parah, saudaraku. Dengan ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jangan mendengar banyak suara, dengarkan satu suara, yaitu suara Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Boro-boro saudaraku, ya, bisa tahu kehendaknya mendengar pun saudaraku sama sekali tidak. Karena hidup tidak takut akan Tuhan sehingga tidak tidak dapat mendengar suara Tuhan. Jadi saudaraku, jika hal ini terus berlangsung terus di dalam kehidupan kita, kita akan ditelan dunia ini. Banyak orang Kristen yang ditelan dunia ini, saudaraku. Dan mulai belajarlah kita. Saya mulai belajar, mengajak saudara belajar untuk membuka hati kita, dan mendengar suara Tuhan. Akhir ini saudaraku, saya berdoa, berikan aku hati takut Tuhan dan mendengar suara-Mu saja. Berikan aku kepekaan Tuhan, buat saya takut kepadamu senantiasa. Dan seperti pujian ada katakan, berikan aku hati takut, berikan aku hati peka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, boro-boro peka, mendengar aja tidak saudaraku. Mendengarkan aja tidak, mana bisa kita mau peka. Kalau firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang dibaca, tetapi tidak dilakukan, bagaimana saudaraku? Ya, karena apa yang tidak perlu dilakukan, engkau lakukan. Apa yang tidak perlu dikatakan, dikatakan. Apa yang tidak perlu diucapkan, diucapkan. Apa yang tidak perlu dilihat, akan dilihat. Apa yang tidak perlu dibaca, dibaca. Sehingga pikiran kita kacau. Pikiran kita gaduh, ruwet, sehingga kacau. Dan kita tidak dapat mendengar. Saya mulai mengerti apa artinya saudaraku. Jangan membuka hati untuk banyak suara. Biarkan hanya satu suara saja yang kita dengar, yaitu suara Tuhan, suara Roh Kudus. Saya bertekad walaupun belum sempurna, tidak mau menginput sesuatu pikiran saudaraku, pikiran yang tidak perlu. Jangan kita masukkan dalam hati kita. Dan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu dalam kegeraman. Jika tidak mendengar suaranya, kalau tidak mau mendengar suaranya, bayangkan saudaraku, bayangkan betapa rusaknya saudaraku. Kalau tidak mau, ayo kita berubah, ayo kita belajar saudaraku. Saya belajar berpuasa, berbicara saudaraku, ya. Kalau itu tidak perlu, saya tidak berbicara. Saya belajar, tapi juga masih terpancing akhirnya saudaraku. Tetap juga saudaraku sulit. Kita untuk menghindar seperti itu sulit. Tetapi kita harus berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Saya belajar untuk menutup mulut saya. Saya belajar
puasa berbicara, tapi seringkali juga terpancing, saudaraku ya. Inilah kehidupannya. Kalau kita hari ini memberikan hati yang takut, Tuhan akan memberikan kepekaan, dan Tuhan akan, saudaraku, mengatakan, jangan takut anakku, jangan takut anakku. Maka ayat ini akan berlaku bagi kita yang hidup takut akan Tuhan. Keluaran 14 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan buru dan selesaikan firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ini peristiwa pada waktu bangsa itu keluar dari Mesir, saudara. Tuhan berfirman dan firman itu disampaikan Musa kepada umat Israel. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya, ini berbicara keselamatan jiwa kita sebenarnya, saudaraku ya. Kalau bangsa Israel masuk ke Kanaan duniawi, saudaraku, tetapi kita masuk ke Kanaan surgawi, memasuk ke Kanaan ke Kanaan surgawi, langit baru, bumi baru, surga tempat daripada Allah Bapa kita. Kok masih kadang-kadang takut ya? Takut nggak selamat? Ini jelas, saudaraku, ini jelas ya. Janji Tuhan ini jelas. Kok masih ada yang takut nggak selamat, saudara? Saudara dan saya pasti selamat, karena Tuhan sudah mengatakan jangan takut, dikatakan berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan akan memberikan keselamatan bagi engkau dan saya untuk masuk kerajaan kekal. Dan kalau saudara merespon ini, saudara jangan takut lagi. Saudara jangan takut lagi, saudara tinggalkan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Tentu kita harus mempunyai hati takut kepada Tuhan, memposisikan hati kita selalu hormat kepada Tuhan, memposisikan hati kita selalu takut dan merespon firman Tuhan. Karena jangan kita selalu berbuat dosa sehingga kita tidak mengalami itu semua. Untuk itu hiduplah takut akan Tuhan, dan kita diberikan kepekaan. Kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan berkat Tuhan apalagi saudara dikatakan ya, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini berbicara masalah dunia, saudaraku ya, berkat dunia. Sebab dikatakan apa? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku, dikatakan di situ ya, sebab masalahmu hari ini, kira-kira begitu. Masalahmu hari ini, penyakitmu hari ini, pergumulanmu hari ini, ketakutanmu hari ini, kekhawatiranmu hari ini, kamu tidak akan melihat lagi. Amin. Kita harus merespon ini. Jangan kita lepaskan, saudaraku, sehingga hati kita gaduh. Benar enggak ya kita selamat? Benar enggak ya kita sampai ke surga? Kita pasti sampai ke surga. Amin, saudaraku. Asal kita memposisikan hati kita takut kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak melukai perasaan Tuhan, kita tidak menyakiti hati Tuhan. Pasti hal itu akan tercapai dalam kehidupan kita. Asal kita hidup takut akan Tuhan, kita dapat keselamatan, masuk Kanaan surgawi. Mari saudaraku, kita akan renungkan firman Tuhan ini, dan kita dapat keselamatan di bumi ini, saudaraku. Artinya segala masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, Tuhan tangani. Kita pasti mengalami Tuhan dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Jangan dengarkan suara-suara
yang lain. Dengarkan suara Tuhan. Jangan pikirkan saudaraku, pikiranmu, jangan pakai pikiranmu, jangan pakai suara hatimu. Itu hanya menambah dosa. Dengarkan suara Tuhan. Apa masalahmu hari ini, saudara? Apa problemmu? Saya bertanya. Apa pergumulanmu? Apa sakitmu? Apa ketakutanmu? Apa kekhawatiranmu? Jangan beri hatimu untuk banyak suara. Tuhan akan tangani itu. Dengarkan satu suara saja dari Tuhan. Tuhan berkata pada pagi hari ini, jangan takut, jangan takut. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini. Berikan suatu hati
berikan hati kami peka, berikan hati kami takut senantiasa kepada Tuhan, supaya kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin berkenan selalu di hadapan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah kerinduan kami menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan Yesus. Karena Engkau tujuan hidup kami Bapa, Engkau tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat suara, terima kasih buat kebenaran. Berkati setiap kami yang mendengar, hancurkan segala roh takut, segala roh ragu, segala roh khawatir di dalam nama Yesus Kristus. Karena ada janji Tuhan pada pagi hari ini, jangan takut, engkau semua akan diselamatkan. Orang yang mendengar pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, semua kita akan masuk ke dalam kerajaan kekal Allah Bapa. Terima kasih, terima kasih kami klaim janji-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa buat persembahan. Di sini ada titipan dari Sus Emma dan Teli Tuhan. Masing-masing persembahan persepuluhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Sambutlah persembahan mereka. Sembuhkan Sus Emma dari sakit. Berikan dia Tuhan kelepasan, kesembuhan. Berikan dia kekuatan. Demikian Teli Bapa kami bawa dalam tangan. Berikan mereka kesehatan. Dan semua kami Tuhan yang ada pada pagi hari ini, Tuhan sambut semua persembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Demikian kami serahkan saudara Dr. Nisma selama di Papua dan sampai kembali ke Makassar, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu terhadap Nisma. Terima kasih Bapa. Dia pulang dengan selamat. Dan pada pagi hari ini dia akan lanjut bertugas ke Banggai Laut, Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati. Tuhan jagain anak ini. Tibakan dengan selamat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati dia. Dan semua Tuhan, anak-anaknya Engkau memberkati, orang tuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan semua kami yang ada, anak-anak-Mu yang masih memiliki pergumulan-pergumulan yang belum terjawab Tuhan, yang setia dengan kami saat ini, bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah live pada pagi siang hari ini, saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami serahkan semua pergumulan kami semua dalam tangan-Mu. Dan di sini kami serahkan Tuhan, kami serahkan pergumulan Ibu Pupik yang merindukan anaknya kembali. Bapak, buatlah sesuatu yang baru bagi keluarga ini. Tegarkan Tuhan, kuatkan, hiburkan Ibu Pupik. Engkau yang tahu semua ini. Buatlah sesuatu yang baru agar jiwa-jiwa ini dapat diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis, kami bawa dalam tangan-Mu senantiasa. Agar lindungi mereka. Di sana ada anak-anak kami. Tuhan lindungi mereka. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kehidupan saudara, menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya.
dalam nama Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan dengan doa yang sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah. Demikian, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.